Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Alif Abdillah, NIM 1650151 dari Prodi SI atau Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan dan memperkenalkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kepuasan Wali Siswa pada Rumah Belajar menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI. Pertama-tama ada latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran memiliki implikasi yang luas di dunia pendidikan. Pelayanan umum adalah kegiatan yang dimana kegiatan itu dilakukan oleh sekelompok orang dengan berlandaskan pada faktor material melalui prosedur dan metode di dalam sebuah sistem tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan atau kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan dapat diukur dan dapat ditetapkan baik dalam kurun waktu yang dibutuhkan maupun hasil yang diperoleh. Dan bahwa perkembangan teknologi dapat mengatasi rumah belajar flamboyan Smart Tarakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sangat baik terhadap pelanggannya. Dalam suatu perusahaan, kualitas pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Semakin baik kualitas pelayanan, maka tingkat kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Kedua, permasalahan di sini penentuan kepuasan wali siswa hanya disampaikan secara lisan kepada guru dan belum adanya aplikasi yang dapat membantu menjawab kepuasan wali siswa pada rumah belajar. Dan untuk mengetahui tingkat kepuasan wali siswa melalui perhitungan metode Customer Satisfaction Index atau CSI, di mana perhitungan metode ini menggunakan data dari kuesioner angket yang diisi oleh wali siswa. Adapun batasan masalah. Yang pertama, objek penelitian dilakukan di rumah belajar Flamboyan Smart Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 100 responden untuk mengukur tingkat kepuasan wali siswa pada rumah belajar Flamboyan Smart. Variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama ada tangibles, merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Yang kedua ada reliability atau keandalan, merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Dan yang ketiga ada responsif atau daya tanggap, merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Yang keempat ada assurance atau jaminan, merupakan pengetahuan dan perilaku untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengonsumsi jasa yang ditawarkan. Dan yang kelima ada empati, merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ini ada hasil akhir dari keputusan rankingan kepuasan wali siswa pada rumah belajar Flamboyan Smart adalah sangat puas atau SP, puas atau P, cukup puas atau CP, kurang puas atau KP, serta tidak puas TP. Di sini ada penjelasan metode Customer Satisfaction Index atau CSI, merupakan kepuasan pengguna jasa secara menyeluruh dengan melihat tingkat kinerja dan tingkat kepentingan atau harapan dari atribut-atribut pelayanan. Untuk mengetahui besaran nilai CSI, maka langkah-langkah yang dilakukan seperti menentukan Mean Important Score atau MIS dan Mean Satisfaction Score atau MSS. Mean Important Score atau MIS adalah rata-rata dari skor kepentingan dari suatu atribut, sedangkan Mean Satisfaction Score adalah nilai rata-rata untuk tingkat kepuasan yang berasal dari kinerja jasa yang dirasakan oleh pelanggan. Di sini ada rumus dari MIS dan MSS. Dari MIS sendiri ada MIS sama dengan sigma NI sama dengan 1 sama dengan YI dibagi dengan N. Sedangkan MSS yaitu sama dengan sigma NI sama dengan 1 sama dengan XI dibagi dengan N. Di mana keterangannya adalah YI dengan nilai kepentingan atribut Y ke I dan N adalah jumlah responden. Selanjutnya membuat weight factor. Weight factor ini merupakan bobot nilai percentage dari MIS, Mean Important Score, per indikator terhadap total MS seluruh indikator. Di mana WFI sama dengan MISI dibagi dengan sigma NI sama dengan 1, MISI dikali dengan 100%, di mana yaitu MISI adalah nilai rata-rata kepentingan I dan sigma NI sama dengan 1, MISI sama dengan total rata-rata kepentingan dari I ke P. Selanjutnya membuat WACC score.
atau WS, bobot ini merupakan perkalian antara weight factor dengan rata-rata tingkat kinerja. WSI sama dengan WFI dikali MSSI, yaitu keterangannya WFI adalah faktor tertimbang ke 1, sedangkan MSSI adalah rata-rata tingkat kepuasan. Selanjutnya menentukan CSI, persamaan yang digunakan untuk menentukan CSI, di mana rumusnya CSI sama dengan sigma NI sama dengan 1 sama dengan WSI dibagi dengan HS atau highest skill dikali dengan 100%, di mana sigma NI sama dengan 1 sama dengan WSI adalah total rata-rata skor kepentingan dari I ke P, di mana HS atau high skill sendiri merupakan skala maksimum yang digunakan. Ada juga proses pengolahan data kuesioner merupakan metode CSI untuk nilai bobot kepentingan. Dapat dihitung dari nilai YI, dari sigma nilai YI dan sigma nilai XI, di mana nilai YI adalah menghitung nilai bobot kepentingan dengan persamaan dan nilai XI menghitung nilai bobot kenyataan dengan persamaan. Terima kasih. Selanjutnya demo aplikasi. Ya, untuk demo aplikasi di mana di sini ada tampilan form login dan untuk input username dan password sini saya masuk admin dan juga passwordnya. Pertama masuk ke menu utama di mana ada form untuk menginput atribut, input kuesioner dan juga perhitungan metode CSI. Yang pertama kita masuk ke input atribut dulu, di mana di sini saya sudah menginputkan 15 atribut sesuai dengan batasan masalah yang saya buat. Saya akan memanggil atribut yang sudah saya input. Guru mampu berkomunikasi dengan baik dengan wali siswa, di mana ada atribut yang di atribut ke-8. Saya akan coba mengubahnya. Saya akan mengubah untuk jadi guru. Data berhasil terubah. Kita coba panggil lagi. Data berhasil terubah ya. Nah, di sini saya masuk lagi ke menu kuesioner. Di mana menu kuesioner ini ada tampilan untuk menginputkan kode responden, nama responden, tanggal, jenis kelamin, dan juga alamat. Di sini juga saya sudah mengasih masuk 100 responden. Saya akan memanggil nama responden yang sudah saya kasih. Di sini ada Rati Kusuma Dewi. Tanggal penilaian ada tanggal 7 bulan 1 tahun 2020. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Bersama 2 Pasir Putih. Di mana penilaiannya adalah puas dengan bobot nilai adalah 4 di kepuasan atau persepsi, di mana nilai kepentingan atau harapannya sangat puas berbobot 5. Di sini saya coba untuk memanggil lagi. Sama ya seperti yang tadi, tampilan juga seperti ini dengan bobot nilai yang sudah ditentukan. Coba kosongkan. Di sini tampilan nilai terkosongkan dan juga alamat, jenis kelamin dan nama juga terkosongkan. Kita masuk ke perhitungan metode CSI-nya. Di sini ada untuk button olah data, next dan keluar. Kita coba olah data. Di sini ada 100 nama responden yang sudah saya inputkan beserta nilainya, di mana P1, P2, P3 dan P sampai seterusnya, P15 adalah pertanyaan. Dan next, di sini menampilkan bobot yang sudah dimasukkan atau yang sudah ditentukan, di mana bobot 5 adalah bobot sangat puas, bobot tertinggi, dan bobot 1 adalah tidak puas, bobot terkecil. Kita menghitung nilai MIS dan MSS, di mana nilai Mean Importer Score atau MIS 4,76 di atribut pertama dan juga nilai MSS atau Mean Satisfaction Score di atribut pertama adalah 4,13. Kita lanjut untuk menghitung weight factor, di mana mendapatkan nilai weight factor didapat dari Mean Importer Score. Dari atribut pertama menghasilkan nilai 6,83. Kita coba lagi untuk menghitung weight score-nya, di mana weight score sendiri diambil dari nilai 4
atau atribut pertama dari mean satisfaction score. Untuk buat skor di atribut pertamanya gua 8,21. Dan itu hasil akhirnya puas 79,36. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.